kita berjumpa lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 3 bersama Ustazah Novi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's study. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini. 3.4. Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup pertumbuhan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.4. Menyajikan laporan tentang konsep ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, next. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan diberi gambar, siswa dapat menulis kalimat sesuai gambar. 2. Dengan diberi beberapa kalimat acak, siswa dapat mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Yang ketiga, dengan diberi gambar seri, siswa dapat menyusun beberapa kalimat menjadi paragraf yang padu. Oke. Hari ini kita akan belajar yang pertama menulis kalimat berdasarkan gambar, yang kedua mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu, yang ketiga menyusun kalimat menjadi paragraf berdasarkan gambar seri. Oke, langsung saja yang pertama. Menulis kalimat berdasarkan gambar. Kita dapat menggunakan gambar untuk memudahkan kita menulis kalimat dalam suatu paragraf. Gambar dapat kita jadikan sebagai gagasan pokok yang dalam menulis kalimat. Kemudian, kalimat tersebut kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Cara menulis kalimat berdasarkan gambar. 1. Cermati gambar, temukan peristiwa yang ada di dalam gambar. 2. Tulis peristiwa tersebut ke dalam kalimat utama. Yang ketiga, kembangkan kalimat utama dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas. Oke ya, diingat ya, ada 3 cara menulis kalimat berdasar gambar. Oke, next. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali, gambar nangka. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah yang A, B, C, atau D. Kita lihat ya, kalimat mana yang ada keterangan tentang nangka. Ya, betul sekali. Kalimat yang A, dengan bantuan vitamin C pada nangka, berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh dan menyembuhkan penyakit dengan lebih cepat. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Kalimat acak adalah kalimat yang lepas, dapat dijadikan paragraf padu dengan cara mendahulukan kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas yang diurutkan secara logis dan berhubungan satu dengan yang lain. Dalam teks, prosedur langkah yang paling mendasar diletakkan pada urutan pertama, kemudian diikuti langkah berikutnya yang berhubungan dengan langkah sebelumnya. Kita lihat syarat paragraf yang baik. Yang pertama, sistematis atau urut. Susunan antar kalimat harus urut membentuk satu kesatuan. Kalimat penjelas mendukung kalimat utama. Yang kedua, padu. Susunan antar kalimat saling berkaitan sehingga membentuk karangan yang padu. Ingat ya, ada 2, sistematis dan padu. Itu adalah syarat paragraf yang baik. Langkah-langkah mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf padu. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Yang kedua, pilihlah data yang bersifat umum dan memuat gagasan utama. Gunakan data tersebut sebagai kalimat utama, kemudian diikuti kalimat penjelas. Yang ketiga, perhatikan penanda wacana atau kata penghubung seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Kata pertama biasanya di awal teks, sedangkan kata akhir berada di akhir teks. Yang keempat, susun data atau kalimat yang disajikan menjadi paragraf padu.
Oke, kita lihat contoh soal. Urutkan kalimat di bawah ini. 1. Murid-murid diminta kerja bakti. 2. Mereka bekerja dengan giat. 3. Ada juga yang membawa perlengkapan kerja bakti. 4. Mereka akan membuat taman di halaman sekolah. Yang kelima, setiap anak diminta membawa tanaman. Urutan yang benar, kalimat pertama, murid-murid diminta kerja bakti. Yang keempat, mereka akan membuat taman di halaman sekolah. Yang selanjutnya, kalimat kelima, setiap anak diminta membawa tanaman. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada yang membawa perlengkapan kerja bakti. Lanjut, kalimat yang terakhir adalah murid-murid itu, mereka yang terakhir ya, mereka bekerja dengan giat. Oke, langsung saja kita lihat ke pembahasan yang ketiga. Menyusun kalimat menjadi paragraf berdasarkan gambar seri. Paragraf adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan arti. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang pokok yang menjadi inti sebuah paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas atau memerinci kalimat utama. Oke, kita lanjut ya. Langkah-langkah membuat paragraf padu. 1. Menentukan kalimat utama. 2. Menentukan kalimat penjelas. 3. Menggabungkan kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi paragraf. Ingat ya anak-anak. Ingat, kalimat pertama paragraf selalu ditulis menjorok ke kanan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada gambar seri. Gambar yang pertama, para warga kampung Melati menanam pohon dan bunga bersama-sama. Itu adalah kalimat utamanya. Ini gambarnya. Oke. Yang kedua, warga menanam apotek hidup. Nih, yang ketiga, para warga juga memilah sampah. Ini ya nak. Yang keempat, warga mendaur ulang sampah menjadi bahan kreatif. Jadi, kalimat pertama itu tadi kalimat utama. Gambar kedua sampai keempat itu adalah kalimat penjelas untuk melengkapi kalimat utama. Oke, next. Bisa digabung dan diberi kata penghubung atau ditambah kata lain. Bisa menjadi lebih baik paragrafnya jadi seperti ini. Pada hari Minggu, warga kampung Melati menanam pohon dan bunga bersama-sama. Mereka menanam tanaman apotek hidup. Para warga juga memilah sampah dan mendaur ulang sampah menjadi bahan kreatif sehingga lingkungan mereka menjadi sehat. Begitu anak-anak. Sudah mengerti bukan? Mudah sekali kan pembelajaran hari ini? Oke. Hari ini kita telah membahas yang pertama menulis kalimat berdasarkan gambar, yang kedua mengurutkan kalimat acak menjadi paragraf yang padu, yang ketiga menyusun kalimat menjadi paragraf berdasarkan gambar seri. Oke. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat pembelajaran online. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.